Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pungli itu adalah cabang dari mafia. Cabang, bukan mafia itu sendiri. Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas, itu mafia namanya. Seperti di Sisilia itu ada ketuanya, ada petugasnya, dan ada prosedurnya. Cara melakukan tugas begini. Tapi pungli itu bagian saja. Bahkan saya mengatakan pungli itu adalah bagian dari industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah untuk dipermainkan. Itu namanya industri hukum. Misalnya industri hukum itu orang tidak salah dijadikan kambing hitam, dicari pasalnya, itu dicari pasalnya, ditekan sedemikian rupa, itu industri hukum. Atau orang salah dibebaskan, dicari pasalnya, ini pasalnya, kalau kamu mau, ini salah loh kamu, ini pasalnya begini, tapi kamu bisa saya bebaskan. Ini alibi yang bisa dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar dia. Itu industri hukum. Pak, mau ndak Bapak rumah yang di depan Bapak itu saya kasihkan kepada Bapak? Gimana caranya? Itu kan cuma dekat nempel ke kantor saya, tapi itu rumahnya dia. Kalau Bapak mau, kita bisa buatkan hukumnya. Itu namanya industri hukum. Gimana caranya? Laporkan bahwa dia nyerobot tanah Bapak, nanti kita buat buktinya lah, atur dengan polisi, atur dengan BPN, atur dengan ini. Jadi Pak. Itu industri hukum. Bukan hukum perindustrian tuh, bukan hukum industri. Kalau hukum industri itu enak, gampang, tapi industri hukum. Dan orang bisa punya 1000 akal untuk melakukan itu. Tanah, ini yang sekarang mafia tanah. Gila saudara, itu yang dikritik oleh Anwar Abbas bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ya betul, tetapi itu yang legal yang disebut itu. Artinya negara memberi secara resmi cuma tidak adil. Oleh sebab itu Pak Jokowi menjawab, loh itu kan terjadi dulu. Sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah. Berdasar hukum, keputusan pemerintah yang diberi secara sah atau dilakukan perjanjian secara sah itu tidak bisa dibatalkan sepihak oleh negara. Nah itu yang legal saja pakai kong kali kong begitu. Ya. Tetapi memang itu terjadi masa lalu. Saya katakan terjadi di masa lalu dulu ada yang protes partai. Nah, kalau tidak percaya datang ke kantor saya bilang. Saya punya, siapa yang punya HPH sekian juta hektar dan kapan dikeluarkannya, tahun berapa, oleh siapa, saya punya. Kita sekarang justru akan memperbaiki. Jadi benar, kata Pak Jokowi, justru kita sekarang mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana yang terlanjur Pak? Orang menyebut 1% menguasai 70%, 1% penduduk yang saya baca itu. Kemarin kan 1% menguasai 50 berapa gitu. Yang saya baca itu 1% penduduk menguasai 70. Itu pernah ditulis oleh seseorang di Kompas. 70% lahan di Indonesia, yang 90% itu berebutan 30% lahan. Itu ada enggak? Ada. Dan itu dibuat melalui proses-proses hukum yang secara formal sah. Tapi saudara, ada yang tidak sah. Seperti yang terjadi di Indonesia Timur itu. Di mana tanah negara sudah diserahkan, diberikan oleh adat kepada pemerintah. Nih, saya serahkan ke negara. Kepala adat sudah tanda tangan semua. Tiba-tiba dibagi ke perorangan. Bagi. Dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan kalah negara. Kenapa? Ini kan belum didaftarkan ke kantor Pemda. Berarti memang belum punya pemerintah katanya. Hanya karena belum dibukukan.
Ketika ditanya siapa yang buat itu, wow, udah lengkap nih. Yang buat sertifikat pindah-pindah yang negara pindah ke orang-orang itu udah lengkap. BPN-nya sudah sedia, bupatinya sudah, camatnya sudah lengkap suratnya coba. Nggak bisa diselesaikan sebentar itu. Harus melalui peradilan ini, yang ini diadili dulu, yang ini diadili faksinya. Nah itu sebabnya saudara, kita hentikan itu ini sekarang. Yang sudah ini selesaikan pelan-pelan dan tidak bisa cepat. Itu bagian dari proses yang saya sebut tadi, industri hukum. Nah industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Apa? Dulu mafia hukum itu namanya dulu zaman Orde Baru itu mafia peradilan. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Nanti kasus pidana, polisi, kasih pasal ini aja. Kalau kamu enggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa itu industri hukum. Pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Mafia pengadilan dulu permainannya bermain-main dengan hukum, mengindustrikan hukum di pengadilan. Sekarang istilahnya lebih luas lagi, mafia hukum. Kapan istilah mafia hukum ini muncul? Istilah mafia hukum ini muncul ketika Presiden SBY secara resmi mengatakan saya tidak pakai istilah mafia pengadilan karena itu hanya di pengadilan. Padahal di luar pengadilan banyak nih hukum-hukum orang main. Ketika membentuk undang-undang, bayar, itu mafia hukum juga. Sehingga banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dulu mafia. Pelayanan birokrasi itu tidak pengadilan, yang pungli-pungli itu yang kita bicarakan nih, saudara. Itu banyak. Saudara, kalau saya lihat bentuk-bentuk industri hukum itu ada, tadi yang paling parah itu mafia tanah itu bukan main-main. Ada orang di Bekasi, Pak, ngadu ke saya nih, bawa berkas tanah. Tanahnya dikuasai oleh pengembang, dia tidak pernah beli, tidak pernah jual. Tidak pernah jual. Lapor, gitu, ke polisi, malah dia yang laporkan pengadilan. Lalu katanya kasusnya masuk Jaksa Agung, Kejaksaan Agung. Masuk ke saya tuh. Oh iya ya, kasusnya benar nih ibu yang punya tanah ini. Bawa, udah saya bilang, saya utus teman lah ke Kejaksaan Agung. Tolong, ini tanya, ini kenapa ada begini. Lalu, gampang Pak, ini pasti benar nih ibu ini yang punya tanah kok. Katanya nih, orang itu. Oke, kamu ke sana aja ke Kejaksaan Agung ini kok proses gini. Besoknya gini dia datang, Pak minta maaf. Di belakangnya orang gede. Di belakangnya orang gede. Tidak bisa Pak ini, saya tidak sanggup katanya. Itu saudara, bentuk-bentuk dari industri hukum. Gitu. Kadang-kala tuh kasusnya lama, orangnya udah pensiun. Yang mafia itu. Namanya masih di dia. Di mana coba? Saudara sekalian, ada pembelekan kasus. Ini perdata menang, sudah kasasi menang, tiba-tiba dilaporkan. Ini menangnya karena nyuap hakim katanya. Tidak bisa dieksekusi karena katanya ada laporan polisi coba. Padahal ini sudah menang kasasi. Diadili lagi pidananya, menang lagi. Sesudah menang, ini perdata menang, ini menang. Dilaporkan lagi, katanya dulu ada akta palsu. Tidak bisa dieksekusi lagi. Industri hukum.
Saudara, ini tidak bisa perorangan. Kebijakannya ada di presiden. Ya begini-begini. Tapi di bawah itu sudah menjadi limbah industri hukum itu. Nah itulah tugas kita. Yang ke belakang, oke, itu sulit. Mari kita ke depan. Nah, caranya gimana itu semua? Saudara, saya mengajak kita semua, mari kita menjadi penakut. Ada orang tanya begini, Pak Mahfud, Anda kok berani sekali nyebut ini, nyebut itu? Saya bilang karena saya penakut. Saya takut kalau saya melayani hal-hal yang seperti ini dan saya tidak bertindak seperti ini, saya dosa. Saya sudah bersumpah. Sehingga ketakutan saya apa? Satu, takut kepada hukum resmi. Apa hukum resmi? Yaitu undang-undang. Barang siapa melakukan ini ancamannya segini. Barang siapa ini bisa diproses karena tindakan pidana ini. Takut kepada hukum. Karena apa? Setiap hal yang sudah menjadi tindakan kriminal menurut hukum itu bisa ditindak secara hukum. Satu, takut kepada hukum. Tapi takut kepada hukum tidak cukup. Karena hukum bisa diindustrikan tadi. Kalau hanya takut kepada hukum gampang bisa diatur. Pakai pasal ini aja lah selesai ini. Atau hubungi Pak itu selesai ini. Itu kan yang Rizka di sana kan dulu anak buahnya datang aja telepon. Industri. Carikan pasal agar bebas. Carikan pasal agar yang itu yang masuk. Itu industri. Industri hukum. Gitu. Maka saya katakan tidak cukup takut pada hukum. Tapi takutlah pada sanksi moral. Takutlah pada sanksi otonom. Kalau orang agak percaya pada Tuhan yang Maha Esa tanpa dikaitkan dengan agama tertentu, saya takut kena karma. Karena banyak orang yang bebas dari hukum itu, tiba-tiba karmanya terjadi. Dan seorang yang berlaku korupsi membuat industri-industri hukum itu meskipun bebas dari hukum tapi tidak takut pada hukuman otonom. Maka dia akan mendapat neraka. Bukan di akhirat neraka itu bagi saya. Neraka itu bisa di dunia juga. Selalu takut, malu, tertekan, disandra oleh bodyguard. Karena apa? Dia sudah keluar, takut kan nyewa orang. Bayar terus, diperas terus. Kalau enggak, saya bongkar kamu. Loh, hidupnya enggak ada gunanya akhirnya. Saudara, saya ya bukan ingin apa ya, ketika saya hati-hati itu bukan sombong, bukan sok gitu. Saya betul-betul hati-hati kepada Pak Asesmen ketika datang, dia bilang, Pak, saya tidak minta dicarikan uang. Itu kan sering tuh pejabat eselon 1 nyetor ke atasannya tuh, carikan dari anggaran sekian persen, itu bukan rahasia deh, udah banyak masuk penjara. Saya bilang Pak Sesmin ketika pertama, Pak, saya menteri di sini, saya bisa cari uang sendiri. Jangan coba-coba ada pejabat menyediakan uang saya. Karena apa? Karena kalau saya perlu bisa cari sendiri, ngapain nunggu Anda? Dia bilang gitu. Ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, bukan karena sombong. Bukan karena sombong. Kok sombong banget? Justru karena takut. Takut pada itu tadi. Hukum sih mungkin bisa diatur, saya salah telepon aja, tolong deh kan salah-salah kecil gitu. Bisa diindustrikan, tapi moral nggak bisa diindustrikan. Itu nggak bisa.